pengersa wakil hakim Kiai Adi, Kiai Munawir, juga kepada Saibul Manakib Bapak Haji Munasik beserta istri dan keluarga besarnya. Semoga dengan keberkahan dari manakib ini, niat baik, hajat baik, cita-cita baik yang lama, yang baru ataupun yang akan datang diijabah, dikabul Allah, amin. Sebenarnya saya nggak perlu bicara, nggak perlu ceramah, nggak perlu memberikan tausiah. Ini sudah ada dua guru kita. Saya hanya cerita saja. Mungkin sebagian daripada yang ada di sini sudah tahu siapa saya, dan sebagian juga ada yang belum tahu. Saya ikhwan lama yang baru mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman-pengalaman yang selama ini saya hadapi, yang selama ini saya betul-betul perdalam. Di antaranya pengalaman di dalam kemursidan, di dalam mempelajari tentang tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi kita ini ahli suluk, Pak. Kita ini ahli suluk. Ada ahli tabaruk, ada ahli suluk. Pengalaman saya selama hampir dari bulan Januari sampai bulan Juni, saya terus-terusan diuji oleh Allah dengan suatu penyakit. Yang penyakit itu nggak tahu saya. Tiba-tiba ada kiai dari Lampung ngebel saya, ada kiai dari Tasik ngebel saya, terus ada lagi dari Bogor ngebel saya. Saya nggak tahu itu kiai kok tahu saya, ngebel ke saya. Apa yang beliau ucapkan? Sama semuanya. Kiai itu sakitnya bukan sakit biasa. Pernah apa enggak? Dulu, ini sebelum saya jelasin ke beliau, ke yang tiga itu. Dulu pernah enggak memusuhi seorang waliullah? Kata saya, kalau saya memusuhi belum pernah. Ini dengan kiai siapa ya? Enggak, saya pengen nanya aja katanya. Hampir semuanya sama, tiga-tiganya itu menjelaskan tentang itu. Memusuhi seorang waliullah. Saya jawab, saya nggak pernah memusuhi waliullah. Cuma saya pernah menegur. Kalau musuh nggak pernah, saya pernah menegur. Gitu. Singkat cerita, coba dipikir-pikir. Akhirnya saya pikir-pikir. Dalam perjalanan itu bulan Maret. Bulan Maret itu. Itu mimpi terjadi bulan Januari. Mimpi itu. Ini 15 menit cukup nggak ya? Nah, singkat aja ya. Bulan Januari, pernah dengar gak di Facebook? Saya merobek spanduknya Abah Awas. Pernah? Saya orangnya nih. Ya, ini saya orangnya. Rambut saya lagi gondrong. Ya, tapi kegantengannya nggak berubah. Saya merobek bukan bermaksud untuk membenci, tetapi saya ingin menghilangkan nama Suryalaya, karena di situ ada nama Suryalaya. Nggak benci saya. Ketika saya sobek,
Ternyata yang tersobek itu cuma sebelah Abah Anom dengan Abah Aos. Tersobek tuh. Abah sepunya enggak. Kata istri, udah Bi, itu ada polisi. Kebetulan ada berdua tuh, saya lagi berdua. Ada polisi, biarin aja, emang kenapa? Gitu. Akhirnya saya sobek, udah saya simpen. Yang dari Bogor, yang dari mana-mana ngebel saya. Pokoknya ngancam. Nah, saya udah, itu mah suatu ujian buat saya. Selesai. Istri saya meninggal. Bulan Januari saya diuji oleh Allah. Saya dikasih mimpi berturut-turut sampai 3 kali dikasih mimpi. Pangersa Abah Aos datang di mimpi saya. Itu bawa rombongan di bis, tapi mukanya nggak pada kelihatan di bis itu. Cahaya semuanya, kayak pakaian ihram semua. Turun Abah Aos tuh. Saya nggak tahu kalau itu Abah Aos, nggak tahu. Turun, itu di rumah kampung saya di Pelabuhan Ratu. Turun, setelah turun, terus naik ke atas lagi ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengersa ajengan. Ngikut itu cina ngikut wudhu tuh. Wudhu. Di belakang ngobrol sama almarhum nenek saya. Ngobrol tuh di belakang. Tahu ngobrolnya apa? Selesai ngobrol, balik. Selesai wudhu, hatur nuhun. Kata saya, sama-sama. Ajengan mau kemana lagi? Atos gitu. Naik lagi ke mobil bis. Itu mobil setelah dinaikin sama Abah itu, cahayanya semuanya, jadi nggak kelihatan tuh mobil, jalan aja mobil. Selesai itu. Besoknya begitu lagi sampai 3 kali mimpi. Nah, yang kedua kalinya ya beda lagi mimpinya. Mimpinya itu ketika saya dalam keadaan sakit, ketika itu dikasih fotonya pengersa Abah Anom. Dikasih foto pengersa Abah Anom. Setelah dikasih foto itu, saya lihat fotonya. Ada Abah Anom muncul di dadanya Abah Aos. Ada Abah Anom, ada Abah Aos. Ini ada apa sebenarnya? Saya sakit kenapa sih ini? Nah, ini ketemunya ketika ada Kiai Lampung ngomong seperti itu. Nah, setelah itu saya ketiga kalinya masuk rumah sakit. Saya nggak bisa apa-apa, dibopong. Ada 3 hari. Saya bel Haji Aris, Ji, mohon maaf ini, tolonglah saya usulin ke pengersa Abah. Aku naon Kiai cenah. Pokoknya itu lagi diuji. Kunaon. Nah, singkat cerita, dibikinin air, pakai Grab, pakai motor itu tuh, motor apa namanya? Dianterin aja sama Grab itu, kan nggak boleh masuk ke rumah sakit. Dianterin 1 botol. Kata Abah, gege cager cenah. Sok kira keluar, geus keluar langsung ke Abah itu. Saya minum 1 botol gede itu. Alhamdulillah badan enakan. Besoknya nggak boleh keluar. Kata saya, Ji, ini nggak boleh keluar saya. Tolong diusulin lagi. Saya nggak mau lama-lama. Akhirnya diusulin ke sana, ke Abah lagi. Besoknya pulang. Langsung saya berangkat ke pengersa Abah. Sekitar 3 hari kemudian berangkat. Ya, saya berangkat sowan ke sana. Saya cerita kebetulan tidak langsung dengan pengersa Abah karena saya dalam posisi lagi ketika itu kemalaman ngantuk. Saya hanya diam aja di Abah. Dan itu kejadiannya sampai membuat saya bertanya-tanya gitu Pak. Bertanya-tanyanya kok sampai segininya kita bersuluk itu. Kata pengersa Abah,
saya nanya ke beliau dalam rangka holwat, bah sebenarnya ada apa sih? Kok saya diberikan ilafat seperti itu? Kata Abah, ini mah mudah-mudahan omongan Abah ya, mudah-mudahan omongan Abah. Karena saya yakin pengarsa Abah Anom. Kata beliau gini, lamun hayang diajar ilmu jeung ibadah amaliyah ka aos, itu ngomongnya. Jadi Pak, gini Pak, saya itu pernah mendengar dulu kalau ajengan jajan itu ahli ilmu, kalau ajengan gaos ahli amal. Saya pernah dengar gitu. Nah ketika itu saya yakin yang ngomong itu Abah, karena tidak jauh berbeda dengan omongan itu. Lamun hayang ilmu jeung bisa ngamalkeun ka aos, bilangnya gitu. Oh berarti saya harus ke sana. Tetapi beliau tidak menyebutkan, hanya saya yang bisa menafsirkan siapa itu pengarsa Abah Aos. Biarin Bapak sekali nggak usah tahu, ini mah rahasia saya. Ya, yang jelas saya yakin beliau pengarsa Abah Aos itu adalah seorang mursyid. Amin ya robbal. Gitu. Nah Bapak sekalian, yang saya pernah dapatkan dari pengalaman itu, ternyata sekarang ikhwan akhwat yang ada di Suryalaya itu hanya sebatas tabaruk. Tahu tabaruk? Tabaruk itu hanya sekedar mencari keberkahan, tidak berguru. Tidak berguru. Paham nggak? Awas. Mereka yang ke Suryalaya tidak berguru. Itu bertabaruk. Kenapa? Karena Abah Anom sudah wafat secara zahiriyah. Sedangkan suluk itu harus ada mursyid dan harus ada salik. Betul, Kiai? Kiai, betul ya? Kalau salahin, Kiai. Jadi kalau kita ini sedang melaksanakan suluk, dan seorang mursyid yang diterima ya memiliki seorang murid yang ahli suluk, dan suluk hanya dimiliki oleh seorang murid yang memiliki mursyid. Jadi tidak dikatakan suluk kalau murid tidak punya mursyid. Do you understand? Paham? Nah, jadi gitu ya. Makanya saya sekarang dalam rangka mengikuti apa yang diceritakan dari pengalaman tadi pengarsa Abah, bahwa kalau ingin ilmu dan amal ke Aos. Saya masih berpikir waktu itu, masih panjang lebar. Setelah diterjemahkan oleh saya, ternyata saya baca dalam kitab itu bahwasanya seorang murid itu tidak jadi suluk, tidak jadi salik kalau tidak punya mursyid. Hanya sebatas bertabaruk saja. Artinya mencari keberkahan saja. Tidak punya silsilah. Tidak punya silsilah kecuali kalau murid dijadikan mursyid. Artinya apa? Membuat kemursidan sendiri. Contoh misalkan Pak Haji Munasik murid Abah Anom. Beliau diangkat jadi mursyid. Ya. Silsilahnya nyambung ke Abah Anom. Tapi kalau kita masih jadi murid, tidak punya mursyid, mursyidnya sudah wafat, maka kita bukan lagi jadi murid dalam berguru, tetapi bertabaruk kepada guru, tidak memiliki titel salik atau seorang suluk. Makanya alhamdulillah ya, saya diberikan oleh Allah ujian dengan diberikannya suatu penyakit ya. Alhamdulillah saat ini saya masih bisa berjalan, masih bisa bicara, masih bisa bertatap muka dengan bapak sekalian, dengan ikhwan awat ya, ikhwan awat semuanya dalam keadaan sehat pula. Saya bisa memberikan pengalaman saya. Jangan ragu dengan Abah Aos ya, masalah kemursidan itu, karena memang tidak akan bisa didapatkan pengalaman-pengalaman itu tanpa ada perjuangan-perjuangan. Saya
Ya, orang yang paling pertama dulu, orang yang paling pertama yang paling vokal di medsos. Ya, yang paling vokal di medsos. Kenapa? Karena saya tidak menerima apa? Menerima tentang keberadaan Abah Os. Tetapi setelah saya diberikan oleh Allah ujian seperti itu, dengan berbagai macam pengalaman saya, diantaranya saya selalu berholwat memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk. Ya, alhamdulillah dengan petunjuk itu ternyata benar apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Abah Os itu adalah seorang mursyid. Ya, seorang mursyid. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau. Ya, kita menjadi ahli ilmu dan ahli amal, bukan hanya sekadar ahli ilmu saja, tetapi harus jadi ahli amal. Kalau orang ahli amal pasti ahli ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan. Hanya itu aja Kiai. Mohon maaf panjang lebar saya bicara karena 15 menit. Saya dikatakan kalau lebih nanti korupsi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqilaqumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.